3, 2, 1, open the book. Welcome back to Be All Channel, tempat berkumpulnya orang-orang yang suka belajar, belajar suka, dan belajar suka-suka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with Mr. Learner di channel Be All Channel ya. Di sini tempat berkumpulnya siswa-siswi dan semua orang yang suka belajar, belajar suka, dan suka-suka belajarnya. Oke, semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari beberapa materi. Oke, kurang lebih ada 2 materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai inventors ya. Inventors ini artinya adalah penemu-penemu ya. Nanti akan ada beberapa penemu yang akan saya presentasikan kepada kalian beserta apa yang mereka temukan ya. Dan juga their invention ya. Setelah itu, setelah kita mempelajari inventors dan inventionnya, kita juga mempelajari unsur-unsur kebahasaan yang bisa kita pelajari dari kosakata dan kalimat tersebut. Oke? Ya. Yang pertama tentu saja kita akan mempelajari mengenai inventorsnya. Oke, yuk kita mulai saja. Yang pertama, kita akan berkenalan dengan yang namanya Alexander Graham Bell. Nah, ada yang tahu Alexander Graham Bell siapa ya? Ya, jika kalian mengetahuinya, Alexander Graham Bell ini adalah seorang ilmuwan yang dari Inggris ya. Nah, dia ini menemukan telepon ya. Dia ini orang yang menemukan telepon yang akhirnya sekarang kita kenal menjadi handphone ya. Dulu itu telepon itu menggunakan kabel dan segala macamnya. Oke. So, Alexander Graham Bell invented telephone. Oke. Nah, kita lanjut ya. Setelah Alexander Graham Bell, kita akan berkenalan juga dengan inventor selanjutnya, yaitu adalah James Naismith. Kalian pernah dengar nama ini? Ya, James Naismith ini adalah orang yang menemukan permainan basketball. James Naismith invented basketball game. Ya. Jadi James Naismith ini adalah orang yang menemukan atau menciptakan permainan basket. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya kita juga mempunyai seorang ilmuwan, scientist ya. Sebetulnya penemuannya sangat banyak sekali, tapi di sini akan saya sampaikan adalah penemuan yang sangat-sangat terkenal. Oke. Namanya adalah Thomas Alva Edison. Oke, pasti pernah dengar nama ini kan? Thomas Alva Edison ya. Thomas ini bukan yang kereta bisa ngomong ya, bukan Thomas yang itu. Oke. Ini Thomas Alva Edison, scientist ya. Dia ini orang yang menemukan light bulb ya, atau bohlam lampu. Nah, dengan tagline yang terkenal bahwa dia ini gagal pada 1000 kali percobaan dan berhasil satu, tetapi menjadi sangat terkenal. Dan itu juga hal yang bisa terjadi pada kita semua ya. Kita boleh gagal 1000 kali tapi jangan pernah menyerah, karena bisa jadi percobaan ke 1001 itu kita berhasil dan kita jadi orang yang sangat-sangat sukses. Oke, next. So, Thomas Alva Edison invented light bulb. Oke, next kita lanjut. Ada scientist selanjutnya. Oke, the name is John Logie Baird. Oke, John Logie Baird. He invented television. Ya, dia menemukan TV. Nah, orang ini yang menemukan TV sehingga kita hari ini bisa menonton TV, bisa menonton kartun, nonton drama Korea, yang suka drama Korea dan segala macamnya. Nah, orang inilah yang menemukan television. Oke. Nah, lanjut ya. Setelah television dan John Logie Baird ini, kita juga ada seorang penemu. Oke. Ini temuannya awal-awal tahun kurang lebih 90-an mungkin ya. Oke. The name is Tim Berners-Lee. Nah, he invented World Wide Web, atau biasa kita singkat menjadi WWW. Nah, kurang lebih beliau ini yang menciptakan
internet, nah, website seperti itu, sehingga kita bisa browsing, surfing di internet seperti sekarang ini karena beliaulah yang menemukan World Wide Web. Nah, itu tadi penemu-penemu yang berasal dari luar negeri. Sebetulnya ada juga penemu dari Indonesia yang sangat terkenal. Ada yang tahu siapa beliau? Coba tebak? Ya, betul sekali. He is former our president, ya, dia our former president di tahun 90-an, ya. Nah, mungkin sebagian dari kalian belum lahir ya pada tahun tersebut. Nah, ini sangat terkenal sekali ilmuannya. The name is B.J. Habibie. Maybe you know him from the movie Ainun Habibie. Actually, she's a scientist too, ya. Dia ini orang yang berasal from Celebes, ya. He came from Celebes, ya. Dia berasal dari Sulawesi. Nah, dia menemukan correct propagation theory, ya. He invented correct propagation theory. Teori apa sih itu? Nah, jadi sebelum teori tentang crack atau retakan pada struktur pesawat, itu banyak sekali kecelakaan pesawat karena kesalahan struktur, sehingga karena tekanan dan segala macamnya pesawat ini mengalami crack atau retakan. Nah, dalam pesawat ini, ya, retakan itu juga sangat berbahaya karena bisa menyebabkan ketidakstabilan pesawat, dan ini sangat berbahaya karena sedang ada di udara, ya, sedang ada di udara. Jadi banyak sekali kecelakaan yang terjadi sebelum teori ini ditemukan, dan beliau pun yang memegang disebutnya itu hak paten dari teori ini. Kita boleh berbangga ya, dan siapa tahu salah satu dari kalian yang menonton video ini bisa menjadi B.J. Habibie yang selanjutnya. Oke, tetap semangat semuanya. Oke, nah itu tadi inventors and their invention, ya, penemu-penemu dan beserta temuannya. Nah, lalu unsur kebahasan apa yang bisa kita pelajari dari invention dan inventors ini? Tadi saya selalu mengatakan, setelah menyebutkan namanya, saya mengatakan invented dan temuannya, ya kan? Betul. Sebagai contoh, tadi B.J. Habibie invented correct propagation theory, ya. B.J. Habibie menemukan teori propagation atau retakan, ya, teori retakan. Nah, saya selalu mengatakan invented. Nah, sebetulnya invented itu merupakan kata kerja, ya, tentu saja merupakan kata kerja, dan bentuknya itu adalah verb kedua. Kenapa verb kedua? Oke, inilah unsur kebahasan yang akan kita pelajari hari ini. Unsur kebahasannya itu adalah, ya, betul sekali, simple past tense. Ada yang pernah dengar simple past tense itu apa? Nah, simple past tense secara mudahnya dapat dikatakan sebagai tenses yang menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau. Nah, ini adalah perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Saya langsung saja kasih contohnya ya. Intinya simple past tense ini digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau. Nah, seperti itu. Oke, yuk kita langsung masuk ke contohnya. Ini contoh yang pertama. Oke, di sini ada dua buah kalimat. Ya, ada dua buah kalimat. Yang pertama, saya minum susu. Nah, ada kalimat yang menyatakan saya minum susu. Nah, setelah itu ada bahasa Inggris itu I drink milk. Lalu ada juga kalimat yang kedua, kemarin saya minum susu. Kemarin saya minum susu. Pada dua bahasa Indonesia ini, pada kalimat yang berwarna kuning dan merah, ya, bisa kalian lihat di layar handphone atau laptop kalian. Nah, pada kalimat ini menyatakan dua kegiatan yang sama, meminum susu. Yang minumnya saya minum susu. Tetapi kegiatannya berbeda waktu. Yang satu saat ini saya minum susu, dan yang satunya lagi kemarin atau terjadi di masa lampau, ya, kemarin, seperti itu. Nah,
dalam bahasa Indonesia kata kerjanya minum tidak berubah sama sekali. Minum tetap minum tanpa tambahan kata apapun. Tetapi dalam bahasa Inggris ini tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Karena dalam bahasa Inggris ketika kejadiannya terjadi di masa lampau, ini sudah masuk ke tensi simple past tense. Nah, ketika simple past tense, maka verbnya atau kata kerjanya harus berubah. Lihat, yang di warna biru dan warna hijau. Ketika saya minum susu, bahasa Inggrisnya I drink milk. Tetapi ketika kemarin saya minum susu, bahasa Inggrisnya adalah yesterday I drank milk. Nah, lihat, ada yang berubah nggak? Ada. Yang tadinya drink menjadi drank. Ya, artinya sama, drink and drank ini. Artinya minum. Tetapi drink ini merupakan kata kerja bentuk pertama, verb 1, verb 1. Kalau drank itu verb kedua. Nah, ini yang digunakan untuk simple past tense. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Contohnya. Oke, lanjut. Nah, sebagai contoh, saya minum susu. Nah, saya minum susu. I drink milk. Nah, ini masuk ke dalam simple present tense. Sedangkan kemarin saya minum susu, yesterday I drank milk, itu masuk kepada simple past tense. Seperti itu. Nah, untuk strukturnya simple past tense ini, yang pertama adalah subjek, tentunya pasti ada subjek. Yang kedua verb to, and then the last one is object. Kita juga bisa menambahkan keterangan waktunya. Tapi ini adalah struktur paling sederhananya. Subject, verb to, and object. Oke, sebagai contoh, Thomas Edison invented light bulb. Oke, Thomas Edison invented light bulb. Subjeknya Thomas Edison. Verb to-nya invented, asal katanya invent. Verb satunya invent. Nah, ini verb 2-nya. Lalu objeknya light bulb. Seperti itu. Bisa dipahami? Kalau bisa, kalian bisa berlatih mencari penemu atau inventors and their invention, ya. Lalu buat kalimat seperti ini. Oke? Silahkan dicoba. Itu tadi materi yang bisa kita pelajari hari ini mengenai invention and inventors. Lalu unsur kebahasannya yaitu simple past tense. Oke? Semuanya tetap semangat, tetap belajar. Dan saya punya satu kata, sebuah kalimat untuk kalian, yaitu adalah failing to prepare is preparing yourself to fail. Oke? Ya, kalian bisa cari artinya apa dan renungkan artinya. Oke? Thank you very much for watching. See you next week. Assalamualaikum.